Irak, lalu kita bisa menang lawan Filipina di kandang. Jadi kalau kita setiap game, oh kalah, wah ini pasti gara-gara Sintayong kurang bisa meracik ataupun naturalisasi, itu kita melihat game to big game. Ini yang disebut Bill Clinton itu. Kita following the headline, but we are not following the trend line. Sekarang pertanyaan logikanya. Logika sepak bolanya begini, Inter Milan, Simone Inzaghi kalah 2 kali lawan Sassuolo, tapi dia juara Liga. Apakah kekalahan itu menjadi fatal? Tidak. Dilihatnya hasilnya. Hasil akhirnya, pertanyaan nanti evaluasinya, apakah Indonesia lolos kualifikasi Piala Dunia ketika menghadapi Irak dan menghadapi Filipina? This is not a game over. Itu jawabannya. Itu jangan dilihat game to game. Karena game to game itu yang namanya sepak bola itu ada ups and down-nya. Dan saya berikan contoh begini ya. Tidak ada yang namanya pemain memenangkan kompetisi, tidak ada. Adanya tim. Tim itu terdiri dari kepelatihan, manajemen, dan lain sebagainya. Kalau hanya pemain saja memenangkan Liga, niscaya PSG sudah juara Liga Champions 7 kali berturut-turut. Jadi kalau kalah, siapa yang harus tanggung jawab? Begini. Justin Hubner yang blunder? Gini. Atau Marcelino yang dituduh egois? Saya berikan gini. Tidak ada proteksi loh pada pemain. We win as a team and we lose as a team. Kita menang sebagai tim dan kalah sebagai tim. Kalau menang, kecenderungannya nih sekarang, itu menang karena Sinteyong. Tapi kalau kalah karena salah pemain. Karena blendernya Justin Hubner. Karena egoisnya Marcelino. Itu kan fakta juga yang beredar. Yang saya mau luruskan. Makanya pertanyaannya, kalau kita bicara naturalisasi itu bagus, kan terbuka juga kemungkinan bahwa pelatih lain pun bisa bikin bagus. Artinya, apakah cuma Sinteyong yang bisa bikin bagus? Pemain yang baik itu juga perlu ada pelatih yang baik pula. Jadi tidak bisa kita bilang, oh ini gara-gara pemain, oh ini gara-gara pelatih. Remember, this is about team. It takes two to tango. Ya kan, kalau pemainnya bagus, tapi tidak ikuti arahan pelatih juga akan skemanya akan tidak baik gitu loh. Begitu juga dengan pelatih. Misalnya pelatihnya kurang begitu baik, pemainnya baik, juga kurang bisa mengangkat gitu. Jadi pelatih juga kelas internasional, jadi soal disiplin juga kita penting. Jangan melihat ini satu sudut saja. Oh, ini pemain naturalisasi. Pertama, kosakata pemain naturalisasi itu oksimoronik. Karena naturalisasi itu proses. Sedangkan kalau proses itu dia belum final. Hasilnya itu adalah WNI. Ketika dia sudah WNI, dia dipanggil timnas, dia adalah pemain timnas. Kan kalau secara sepak bola kita nggak bicara soal itunya. Iya, tapi maksud saya seperti ini. Kita menang sebagai tim nasional, kita kalah sebagai tim nasional. Sekarang kita mau ngomongin sepak bola. Kita hari ini masih membahas naturalisasi. Harusnya kita membahas mengenai data analitik dari sepak bola, ya kan? Naturalisasi menjadi suatu hal yang kontroversial di tanah air, sedangkan di luar negeri adalah suatu hal yang lazim. Tim sebesar Spanyol melakukannya, sebesar Inggris melakukannya, pernah ada sebanyak Italia. Indonesia nggak naturalisasinya? Loh, Maroko itu 20 pemain. Tapi hasilnya? Kan hasilnya juara 4 Piala Dunia. Nah, kita? Lah, kita baru mau mulai. Pertanyaan dari sekarang contohnya yang menjadi penting adalah kita membahas sepak bola ataupun technical sense-nya. Di sini kita bahas naturalisasi. Kenapa kita membahas misalnya Marcelino itu XT-nya itu nomor 2 se-Asia? Itu achievement. XT itu kemampuan seorang pemain untuk menciptakan gol bagi timnya. Kita tidak membahas itu.